Shalom Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Wow, luar biasa ya. Saya bersyukur, kita semua bersyukur ya, kita sudah memasuki tahun 2026 dan saya percaya kita semuanya bergairah ya untuk memasuki sepanjang tahun 2026 karena Tuhan bilang ada banyak kemenangan demi kemenangan yang harus kita rebut, yang bisa menjadi bagian dalam kehidupan kita. Karena itu Ibu Bapak, kita jangan sampai kehilangan tuntunan Tuhan, ikuti terus pesan demi pesan sebagai tuntunan dalam kehidupan kita. Baik, pesan Tuhan bagi kita adalah gunakan kacamata Tuhan ya. Jadi ini pesan Tuhan ini bukan berbicara secara harafiah gitu ya. Tuhan nih udah sekarang pakai kacamata gitu, kacamata yang mana nih, kacamata yang bergaya yang hitam atau sedang pakai kacamata minus atau plus yang gimana, bukan gitu ya. Seperti metode AI ya sekarang kan Tuhan Yesus bisa pakai kacamata terus bawa bunga mawar merah, kemudian dikasihin mawarnya. Bukan seperti itu, tetapi ini kita sedang berbicara cara pandang yang harus kita kenakan, yaitu cara pandang yang daripada Tuhan. Ya, kalau mungkin waktu-waktu kemarin kita menggunakan cara pandang dari diri kita sendiri, mungkin cara pandang logika, ada cara pandang yang kita pikir, wah ini mah benar nih, bakal saya ngalami kemenangan. Ternyata enggak. Tidak terjadi sesuatu, tidak terjadi pemulihan, tidak terjadi kemenangan. Kalau waktu-waktu yang dulu mungkin kita memakai kacamata perasaan atau trauma masa yang lalu. Nah, sekarang sudah saatnya kita tidak memakai kacamata yang dulu-dulu. Tapi kita memakai kacamata yang akan membawa kita pada kemenangan. Karena pesan Tuhan katakan, Tuhan sedang memberikan kunci, yaitu kunci kemenangan itu dengan memakai cara pandang yang daripada Tuhan. Kacamata yang daripada Tuhan, Ibu Bapak. Kita lihat kenapa Yosua dan Kaleb ya, mereka mengalami kemenangan. Bahkan mereka bisa menduduki tanah Kanaan. Bukan hanya menduduki, bahkan masuk sampai tanah perjanjian. Karena apa? Menggunakan kacamata cara pandang yang daripada Tuhan. Dikatakan di dalam Alkitab dibilangin berapa tuh ya, dikatakan bahwa Yosua dan Kaleb adalah orang-orang yang memiliki lain jiwanya. Berbeda cara pandang dalam cara memandangnya. Ketika mungkin orang-orang yang lain memandang, wow mau masuk tanah Kanaan ini. Kemarin udah diceritakan ya oleh dijelaskan. Lihat orang-orang enak begitu besar-besar gitu. Bagi Joshua dan Kaleb ini adalah bukan sebuah yang menakutkan. Tetapi ini sebuah kesempatan untuk dia meraih kemenangan. Bukan hanya bisa masuk bukan hanya bisa menduduki Kanaan, tapi bisa sampai masuk tanah perjanjian. Lah yang lainnya kemana? Yang lainnya kemana? 10 pengintai itu kemana? Dan bangsa Israel yang lain itu kemana, Ibu Bapak? Yang lainnya karena tidak memakai cara pandang yang daripada Tuhan, ya. Dikatakan bahwa mereka itu mati di padang gurun, ya. Mereka mati di padang gurun. Karena apa? Tidak memakai cara pandang yang daripada Tuhan. Mereka berdasarkan pada melihat dengan fakta, dengan keadaan yang terjadi dalam kehidupan yang terjadi pada waktu itu. Nah dalam kehidupan kita mungkin kita bisa terapkan. Kalau orang yang tidak memakai cara pandang yang daripada Tuhan. Sekarang
dunia semakin hancur, ekonomi juga tidak mudah untuk seorang pebisnis untuk menjalankan perekonomiannya. Belum penderitaan-penderitaan yang harus dipikul. Kalau enggak pakai cara pandangnya Tuhan, bisa mati ibu bapak. Mati karena panasnya mungkin penderitaan, besarnya tantangan. Enggak sanggup untuk menjalani kehidupan, tidak sanggup menjalani tantangan karena melihat dengan fakta, dengan pemikiran sendiri. Bahkan enggak bisa melihat Tuhan sedang bekerja. Apa sih yang Tuhan mau kerjakan? Tuhan mau lakukan apa? Enggak bisa melakukan, enggak bisa melihat. Karena memakai cara pandang sendiri. Enggak bisa bertahan. Ada kematian demi kematian. Enggak bisa menikmati janji yang daripada Tuhan. Nah ibu bapak, kalau saya waktu lagi pergantian tahun ya. Pergantian tahun saya mendengar gitu ya. Ada apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Bahwa tahun 2026 GBI Pusat menyatakan bahwa tahun 2026 adalah tahun revival, Bu Bapak. Wow. Artinya itu apa? Terjadi kebangunan rohani di berbagai sektor. Entah itu mungkin kota, entah itu mungkin bangsa, atau mungkin itu generasi, atau mungkin keluarga akan mengalami lawatan Tuhan. Gereja Tuhan akan berfungsi, akan menyatakan, akan berjalan dengan kuasa. Mujizat itu terjadi. Siapa yang gak mau ibu bapak? Mau. Ibu bapak mau dipakai sebagai saluran kuasa Tuhan? Saya mau, saya pengen. Gereja Tuhan berfungsi, wow ketika saya berdoa menumpangkan tangan. Orang akan sembuh seperti Petrus dan Yohanes. Bangkit dan berjalan, wow itu saya pengen Tuhan, saya pengen mengalami seperti hal tersebut. Tetapi ingat ibu bapak, satu hal yang mendasar. Revival itu tidak terjadi begitu dengan terjadinya perubahan begitu saja, tidak. Tidak diawali dengan perubahan yang terjadi, diawali dengan sebuah perubahan. Tetapi revival terjadi, diawali dengan sebuah cara pandang yang selaras dengan apa yang Tuhan lihat. Apa yang Tuhan lihat, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki. Itu yang Tuhan mau selaraskan dulu. Saya percaya kalau cara pandang kita selaras, maka keadaan pasti berubah. Nanti saya akan cerita. Kalau cara pandang saya berubah, maka kondisi, keadaan pasti berubah, Ibu Bapak. Nah kita sama-sama terlebih dahulu Ibu Bapak, kita sama-sama lihat ayat yang mendasari pada pesan Tuhan ini adalah di dalam Lukas 11 ayat yang ke-34 ya. Matamu adalah pelita tubuhmu, jika matamu baik teranglah seluruh tubuhmu, tetapi jika matamu jahat gelaplah tubuhmu. Ya, kemarin kita sama-sama udah diperlengkapi poin demi poin, Ibu Bapak bisa baca kembali, Ibu Bapak bisa dengar kembali poin-poin penting apa yang disampaikan juga oleh rekan-rekan pengkhotbah yang lainnya, bahwa ada banyak keputusan yang harus kita ambil ya. Kalau kita mau melihat dengan cara pandang yang daripada Tuhan. Nah pagi hari ini Ibu Bapak, karena begitu pentingnya ya kita punya cara pandang yang daripada Tuhan. Dan Tuhan bilang adalah cara pandang Tuhan adalah kunci sebagai kemenangan yang harus kita punya, yang harus kita hidupi. Nah pagi hari ini saya mau menambahkan lagi keputusan apa yang harus kita mampu lakukan ya. Yang pertama adalah keputusan untuk hidup dengan hati yang benar. Ini penting sekali.
untuk punya cara yang pandang yang benar, kita harus punya hati yang benar terlebih dahulu. Ayatnya sama diambil dari Lukas 11 ayat yang ke-34. Matamu adalah berita tubuhmu, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu, tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, cara pandang kita itu sangat dipengaruhi oleh kondisi kita, terutama adalah kondisi hati kita. Ya, kondisi hati kita akan mempengaruhi cara pandang kita. Jadi penting sekali kondisi hati kita itu kudu beres, harus benar. Karena nanti akan sangat mempengaruhi. Dari cara pandang akan mempengaruhi tindakan-tindakan kita. Kalau mata hati kitanya gelap, mata kita gelap, maka kita akan salah cara memandang. Kalau mata kita gelap, maka akhirnya tindakan kita akan salah. Nah ibu bapak, mungkin ya kita sering dengar ya, kita sering baca gitu ya. Kita dapati ada orang-orang yang matanya gelap. Gak bisa melihat dengan terang, gak bisa melihat dengan benar. Kita dengar, kita tahu gitu ya di media-media sosial. Karena mata gelap nih ya, karena mata gelap, seorang anak bisa membunuh orang tuanya. Karena ada salah satu cara pandang yang salah. Mungkin ngelihat orang tuanya itu ketika dinasihati itu musuh saya. Ada juga ibu bapak karena mata gelap ya, karena matanya jahat. Ada ayah yang sampai tega-teganya memperkosa anaknya karena matanya gelap. Gak tahu itu anak dipandang sebagai apa gitu ya. Bahkan karena matanya gelap, seorang nenek yang udah tua renta, yang udah keriput-keriput, sampai bisa diperkosa. Itu cara memandang yang salah. Gak bisa melihat dengan benar. Orang udah gak berdaya kok sampai diperlakukan begitu. Nah ketika kita melihat, oh dasarnya karena apa? Ada hati yang gak beres. Ada hati yang gak benar. Yang harus dibereskan. Dari hati yang kotor, dari hati yang gak beres, maka cara pandang akan salah. Ngelihat sesuatu yang sebenarnya harus diperlakukan dengan benar, ini malah diperlakukan semena-mena. Ada hati yang gak beres. Nah kita lihat contoh ibu bapak. Ya, pentingnya hati harus kita harus benar itu karena akan mempengaruhi cara pandang kita. Kita lihat ibu bapak. 2 orang yang menuju ke Emmaus ibu bapak. 2 orang menuju ke Emmaus ya. Mereka adalah orang-orang murid-murid Kristus. Tapi karena apa? Karena ada sesuatu di dalam hatinya yang enggak beres. Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan dia. Dia enggak bisa memandang dengan benar. Enggak tahu itu Yesus bersama-sama dengan dia. Yesus bersama-sama dengan mereka bercakap-cakap. Enggak menyadari. Karena hatinya sudah dipenuhi dengan kekecewaan. Gak bisa melihat ada Yesus hadir pada waktu itu. Bahkan ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dan menampakkan diri pun mereka anggap Yesus itu orang asing. Berjalan bersama-sama dengan mereka. Karena ada hati yang diliputi oleh kekecewaan. Mereka merasa aduh Tuhannya ya udah mati deh. Yesus yang tadinya saya banggakan, yang bisa jadi andalan sebagai raja, akhirnya mati deh.
fakta melihat mati. Gak bisa diandalkan lagi. Ada kekecewaan. Kenyataannya sakitnya udah parah. Tuhan gak tolong. Kalau hati masih ada kecewa, masih ada sakit hati, luka, pahit. Gak bisa kita melihat Tuhan sedang bekerja. Tidak bisa melihat dengan cara pandang yang daripada Tuhan. Matanya gelap. Jadi matanya gelap itu artinya ketidakmampuan dari seseorang untuk melihat apa yang Tuhan mau kerjakan. Apa yang Tuhan mau lakukan. Matanya gelap, Ibu Bapak. Nah itu yang terjadi dengan 2 orang Emaus ini. Dari hati yang punya masalah, yang harus dibereskan. Tetapi yang luar biasanya Ibu Bapak ya, ketika Tuhan mau mengubahkan, menyelaraskan cara pandang 2 orang ini, yang diubah pertama-tama bukan cara dia ngelihat, nih kamu tuh salah, kamu harus begini. Bukan Ibu Bapak. Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang pertama kali kalau Tuhan mau menyelaraskan adalah, yang diubah adalah hatinya disentuh terlebih dahulu. Di dalam Lukas 24 ayat yang ke-16 dikatakan ini, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Ya, kemudian di pasal 24 ayat yang ke-30 dikatakan apa? Jadi 2 orang Emaus ini ada hal-hal yang menghalangi mata mereka, yaitu karena dilingkupi oleh kekecewaan. Tetapi ayat yang ke-24 ayat yang 30, Tuhan ketika mau menyelaraskan cara pandang, cara pikir mereka supaya selaras, yang Tuhan lakukan adalah Tuhan jamah terlebih dahulu hati mereka, dipulihkan dulu terlebih dahulu ya. Pada waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci, Ibu Bapak. Nah di sini yang Tuhan lakukan pertama kali adalah Tuhan bawa masuk dalam persekutuan yang intim. Ketika hati gak beres, ada sakit hati, ada luka, bereskan supaya kita bisa memandang. Masuk dalam sebuah persekutuan yang intim, masuk untuk bertemu dengan Tuhan, ngalami sesuatu. Akhirnya apa Ibu Bapak? Jamahan Tuhan terjadi, mata mereka terbuka. Terbukalah mata mereka, hati mereka berkobar-kobar. Yang tadinya hatinya itu kecewa sama Tuhan, mulai dibukakan. Mulai terbuka Ibu Bapak. Saya mau cerita gitu Bapak, Ibu Bapak, bagaimana kita harus masuk dalam sebuah persekutuan yang intim. Kalau kita ingin memandang dengan cara pandang yang daripada Tuhan. Nah, mereka dipulihkan. Bukan ketika berkobar-kobar ya, cara pandang mereka mulai diubahkan. Mereka yang tadinya langkahnya itu mau ke Emaus, mulai berbalik ke Yerusalem. Karena apa? Hatinya udah diubahkan. Mulai dari cara pandangnya diubahkan. Nah jadi penting Ibu Bapak. Hati yang kalau enggak dibereskan, ada hal-hal yang enggak beres Ibu Bapak. Itu bisa bukan mendekat tetapi akan membawa jauh daripada Tuhan. Kekecewaan sama siapa gitu. Entah sama ada pemimpin, mungkin ada sama gembala atau mungkin sama rekan-rekan sekerja. Itu bisa menjauhkan.
Saya kemarin ketemu sama teman yang udah lama gitu ya. Sekarang gerejanya di mana? Masih di sana? Oh enggak, sekarang udah enggak di sana. Kenapa enggak di sana? Ya pemimpinnya, gembalanya kayak gitu. Kecewa katanya. Jadi udahlah. Saya emang enggak akan ke gereja dulu saat ini mah, mau rest dulu katanya. Mau istirahat dulu sambil memikirkan mau ke gereja yang mana. Nah, bisa menjauhkan karena ada kekecewaan. Tetapi ibu bapak, sekiranya kita ada saat ini, kita pengen Tuhan, pengen tahu, pengen bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja. Hati harus beres, masuk dalam sebuah keintiman dengan Tuhan sehingga cara pandang kita tidak salah. Saya alami ibu bapak, ketika saya melihat dengan cara pandang yang salah, apa-apapun salah. Yang diperlakukan suami salah, yang diperlakukan anak salah. Semuanya salah, tidak menurut ukuran saya. Ya, saya bilang gini ya, kok kenapa ya? Saya ngelihat kok semuanya sepertinya nyebelin gitu ya. Jangan-jangan nih ada sesuatu yang gak beres di hati saya. Saya datang pada Tuhan. Tuhan, jangan-jangan saya yang gak benar hatinya. Saya minta Tuhan, ketika saya memandang bukan kesalahan, tetapi melihat ada sesuatu yang Tuhan sedang mau kerjakan. Saya datang sama Tuhan. Tuhan, saya minta, ubahkan hati saya supaya saya dapat melihat kemuliaan yang daripada Tuhan, apa yang Tuhan sedang kerjakan. Saya masuk dalam sebuah persekutuan yang intim dengan Tuhan. Khususnya pada waktu itu saya mendapatkan sebuah berkat yang Tuhan taruh pada waktu itu ya. Jadi ketika saya datang ke kebaktian pengurapan, saya datang sama Tuhan. Saya sempatkan, Tuhan berbicara. Saya pengen bertemu dengan firman Tuhan. Supaya saya ngalamin sesuatu. Pengurapan Tuhan kan begitu dahsyat. Tuhan hadir, wah semua mengalami lawatan Tuhan. Saya pengen bertemu dengan firman Tuhan pada waktu itu. Saya sadari ini ada sepertinya sebuah kemarahan yang tidak bisa diselesaikan. Saya sendiri gak tahu harus menyelesaikannya kayak gimana gitu. Saya datang sama Tuhan, Tuhan berbicara, saya pengen bertemu dengan firman Tuhan. Bertemu denganmu lewat firman Tuhan. Ada sesuatu yang hidup ibu bapak ketika saya datang pada Tuhan. Tuhan, saya pengen dapatkan sesuatu. Ada sebuah ayat yang Tuhan berikan di dalam Yehezkiel 36 ayat yang ke-26. Nah ini yang boleh menjadi dasar daripada saya gitu ya. Nah Tuhan bilang, Tuhan kasih ayatnya, tapi waktu itu saya pulang, saya baca ayatnya gini ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Nah, ketika saya dapatkan ayat ini, tidak ada, Tuhan nggak bicara apa-apa, tapi cuma bilang, kamu sudah pulih, kamu sudah sembuh. Nah, udah seperti kayak gitu aja gitu ya. Sekarang kamu sudah punya hati yang baru. Nah, udah saya baca di rumah ayat ini dan saya hidupi beberapa waktu, beberapa hari, beberapa bulan saya hidupi firman Tuhan ini ibu bapak. Nah, ketika saya berjalan dengan waktu gitu ya, ada terjadi gesekan, ada terjadi juga keributan. Nah, disitulah saya bilang gini, Tuhan, hati saya sakit lagi nih gitu ya. Hati saya luka lagi nih Tuhan gitu. Katanya Tuhan bilang, ingat kamu sudah sembuh, kamu sudah pulih. Oh iya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya sudah punya hati yang baru. Hati saya Tuhan sudah bukan taruhkan hati yang mudah terluka lagi loh. Kamu sudah disembuhkan. Kamu sudah pulih. Oh iya Tuhan benar. Ada orang yang menyakiti. Ingat, hatimu sudah hati yang baru.
cara pandangmu ketika kamu melakukan, maka bukan didasari lagi oleh hati yang terluka. Bukan didasari lagi oleh hati yang sakit. Nah ketika itu saya aminkan, Tuhan terima kasih. Saya sudah sembuh, saya pulih. Dan ketika saya melakukan, adapun orang yang menyakiti, adapun orang yang melukai, saya tidak lagi melakukan tindakan-tindakan dengan dasar hati yang terluka, tetapi dengan sebuah dasar, ada sebuah yang Tuhan taruhkan, apa yang menjadi perkataan Tuhan. Nah itu yang Tuhan sampaikan. Sekiranya ibu bapak kalau misalkan kita pengen punya cara pandang yang baru, ayo datang sama Tuhan, minta apa sih yang masih ngeganggu, yang ngeganjel. Minta sama Tuhan, bereskan, pulihkan. Supaya apa? Supaya cara pandang kita bisa selaras dan kita bisa melihat ada sebuah perubahan yang terjadi. Ketika hati saya beres, saya melihat, oh semuanya indah ibu bapak, ada perubahan demi perubahan yang terjadi. Nah, itu poin pertama yang saya mau membagikannya, yaitu adalah keputusan untuk kita boleh memiliki hati yang benar. Poin yang kedua adalah keputusan untuk hidup di dalam terang yang sejati ya. Diambil dari Lukas 11 ayat yang ke-35. Lukas 11 ayat yang ke-35. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Ibu Bapak, jadi ada terang yang sejati, ada terang yang tidak sejati, ada terang yang palsu ibu bapak ya. Kita sama-sama harus memastikan gitu ibu bapak ya, sumber terang kita itu berasal dari mana? Berasal dari dunia kah? Atau dunia bisa memberikan terang? Atau berasal dari Yesus Kristus sendiri sebagai terang yang sejati ibu bapak. Nah kita harus memperhatikan, di sini katakan perhatikanlah supaya terang ya. Kita harus memperhatikan sumber terang itu dari mana ibu bapak. Nah, sebelum Tuhan Yesus berbicara untuk hal yang lain, dia katakan mata adalah pelita tubuh ya. Artinya itu mata bukan sekedar untuk melihat, tetapi itu sebagai pintu masuk yang bisa akan membentuk kondisi kita, yang akan bisa membentuk cara pandang kita. Apa yang kita izinkan masuk lewat mata kita, ya, apa yang kita nikmatin, apa yang kita renungkan, itu yang akan membentuk terang. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita nikmati, apa yang kita renungkan, itu yang akan membentuk terang yang ada di dalam kita. Nah, yang menjadi masalahnya gini, tidak semua terang itu berasal dari Tuhan. Ada terang-terang yang lain yang bisa masuk di dalam kehidupan kita dan kita pikir kita itu sudah terang nih gitu ya. Padahal Tuhan bilang jangan sampai terang itu jadi kegelapan. Dunia bisa mengajarkan untuk bisa menjadi terang. Ada orang yang menjadi terang gitu ya karena dasarnya itu prinsip dunia. Ada orang yang jadi terang karena apa? Dia terluka. Wah dia berusaha nih, berupaya nih karena dia terluka. Saya pengen jadi terang. Dan akhirnya dia berusaha dengan begitu kuatnya bisa menjadi terang. Tetapi terang yang muncul, terang yang bersinar itu adalah terang yang bukan sesungguhnya. Terang yang palsu. Tuhan pengen terang yang ada pada diri kita itu berasal dari terang yang sejati karena Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita ibu bapak. Jadi kita harus waspada dengan terang yang ada di dalam diri kita. Sumber yang dari mana yang kita bisa bersinar ya. Kita harus fokus pada apa yang menjadi terang yaitu Yesus Kristus sejati. Karena Tuhan bilang
bahwa Tuhan terang di dalam kehidupan umat ya. Nah Ibu Bapak, gak sedikit Ibu Bapak ya, di sini kita sering mendapati gitu ya kejatuhan dari anak-anak Tuhan gitu ya. Di dalam perkara-perkara rohani bukan dari salahnya dia melangkah, bukan. Tetapi salah dari cara dia melihat. Salah dia di dalam memandang sesuatu. Jadi standar yang dia pikir itu benar, tetapi tidak benar. Bahkan bisa membawa orang-orang tertentu itu jatuh. Kita bisa lihat kejatuhan dari Hawa, Adam dan Hawa. Jatuh karena apa? Dari apa yang dia lihat. Lalu dimakan, lalu dipengaruhi dan akhirnya cara pandangnya itu mulai diubahkan. Dari apa yang masuk lewat mata, kemudian dengar dari iblis, kamu gak akan mati. Cara pandangnya sudah mulai diubahkan, bahkan kamu akan sama seperti Tuhan. Dari apa yang masuk lewat mata. Mata tidak dijaga, mata tidak diperhatikan dengan baik-baik. Akhirnya cara memandang rencana Tuhan pun berubah. Sama begitu pun dengan Daud. Kejatuhan Daud dari tidak memperhatikan, tidak berhati-hati dengan apa yang dia lihat. Tidak sedikit Ibu Bapak ya dari orang-orang percaya yang apinya itu mulai turun, mulai padam. Karena apa? Tidak bisa menjaga apa yang dia lihat, apa yang dia tonton, apa yang masuk. Terus apa yang dia lihat, apa yang masuk, apa yang dia pikirkan itu berasal dari media-media sosial yang tidak membangun. Lambat laun. Akhirnya tidak bisa melihat apa yang terjadi dengan keadaan zaman. Beban Tuhan udah gak ada, udah gak kepikiran orang mau menderita, punya masalah, punya apa, udah gak kepikiran. Karena apa? Karena dimulai dari mata yang salah di dalam memandang Ibu Bapak. Nah, jadi saya mengingatkan kita harus berhati-hati dengan apa yang kita lihat. Jangan sampai diizinkan sedikit pun, sekecil pun untuk masuk. Saya ingat jadi pada waktu dulu gitu Ibu Bapak, waktu lagi kerja gitu ya. Waktu lagi kerja ada rekan kerja yang terkenal, dia orangnya itu hidupnya itu jorok gitu ya. Hidup jorok. Terus ada kumpulan dari teman-teman, nih lihat nih. Ini film bagus gitu ya. Ternyata itu mereka tuh sering mengkonsumsi film-film, blue film seperti kayak begitu gitu ya. Terus panggil saya bilang, gak mau saya bilang. Tidak mau saya bilang kayak gitu, dasar kayak gitu. Saya bilang enggak, saya tidak mengizinkan perkara-perkara tersebut masuk di dalam kehidupan saya. Nah, saya mau lihat gitu ya, kalau orang-orang yang sudah tercemar matanya untuk melihat hal-hal yang kotor, hal yang jorok Ibu Bapak ya, itu tidak semudah untuk melepaskannya. Ada teman saya gitu, anaknya sering masuk di dalam, jatuh gitu dalam perkara blue film seperti kayak gitu, enggak mudah Ibu Bapak untuk melepasannya. Sampai saat hari ini pun dari kejadiannya udah berapa tahun, masih ada terbayang-bayang katanya kejadian melihat hal-hal tersebut. Jadi kita harus hati-hati dengan apa yang kita masuki, apa yang kita lihat. Kalau itu yang kita lihat, kalau itu yang kita renungkan, kalau itu yang kita nikmati itu berasal daripada Tuhan. Saya percaya, wow, itu dahsyat dan luar biasa. Hidup kita akan menjadi orang-orang yang mudah untuk melihat, memandang Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau kerjakan? Apa yang Tuhan mau lakukan? Apa sih hatinya Tuhan? Nah itu. Jadi kita mau pilih yang mana? Kita mau masuki yang mana? Mau konsumsi yang mana? Jadi kita harus mengambil
keputusan untuk hidup di dalam terang yang sejati. Ayat yang penutup dikatakan bahwa di dalam Ayub 31 ayat yang ke-1 dikatakan apa Ibu Bapak? Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Nah ini luar biasa Ibu Bapak. Kenapa Ayub menjadi orang yang tetap kuat, tetap teguh karena dia menetapkan, dia berjanji Tuhan. Mataku ini hanya ingin memandang kepada Engkau. Apapun situasi, keadaan, boleh menekan dia, udah sampai kehilangan dia. Tetapi saya mau menetapkan mataku untuk tetap tertuju kepada Tuhan. Nah, Ibu Bapak, 2 poin ini yang saya mau membagikannya, sekiranya kita sama-sama mau belajar untuk boleh terus mengintrospeksi diri ketika kita mau memandang cara pandangnya Tuhan. Pastikan kondisi kita beres dan pastikan terang yang ada pada diri kita itu bersinar karena Tuhan yang menerangi kehidupan kita bukan berasal dari terang-terang yang lainnya. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.